Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Mawaris dengan dosen pengampu Bapak Khairi. Kami dari kelompok 10 yang anggotanya saya sendiri, Rizka dan Eka Rahmadini. Di video ini kami akan membahas mengenai rod, yakni yang pertama pengertian rod. Dalam bahasa Arab berarti kembali atau kembalikan, atau juga bermakna berpaling atau palingkan. Rod menurut istilah ulama ilmu faraid ialah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian ashabul furud. Rod merupakan kebalikan dari aul. Dalam ilmu mawaris, sisa dari kelebihan harta tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris yang menerimanya sesuai dengan perbandingannya, yakni besar kecilnya saham yang menjadi hak masing-masing, dan harus diperhatikan pula siapa di antara ahli waris yang tidak berhak menerima dari sisa harta tersebut. Untuk dapat terwujudnya masalah rod diperlukan 3 hal, yaitu terdapatnya ashabul furud dalam suatu kasus pembagian harta pusaka, terdapatnya kelebihan saham ahli waris terhadap asal masalah, dan tidak hanya ahli waris asobah. Pembahasan yang kedua yaitu seseorang yang berhak menerima rod. Adapun yang dapat menerima adalah yang pertama anak perempuan, 2 cucu perempuan, 3 saudara perempuan sekandung, 4 saudara perempuan sebapak, 5 saudara perempuan seibu, 6 saudara laki-laki seibu, 7 ibu, 8 nenek yang sahih. Adapun untuk ayah dan kakek, walaupun termasuk ahli waris atau ashabul furud, beberapa keadaan tetap tidak boleh menerima rod. Apabila terdapat ayah dan kakek, maka masalah rod tidak mungkin akan terjadi karena keduanya menjadi ahli waris atau asobah dan mengambil sisanya. Ahli waris atau ashabul furud yang tidak dapat menerima rod adalah suami dan istri, yaitu duda dan janda, karena kekerabatan hubungan mereka bukan kekerabatan nasabiyah atau hubungan darah, tetapi kekerabatan sababiyah, yaitu hubungan perkawinan, sehingga hak suami dan istri hanya dapat mengambil bagiannya saja tanpa mendapat tambahan. Hal ini karena terputus dengan kematian dan sisanya dikembalikan lagi kepada ahli warisnya. Demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Eka Rahmadini. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rizka. Pendapat para ulama tentang rod. Pendapat Zaid bin Sabit dan sebagian kecil sahabat mengingkari adanya rod dalam pembagian pusaka. Jika terjadi kelebihan harta dan saham para ahli waris padahal tidak terdapat ahli waris asobah, maka kelebihan itu tidak dikembalikan kepada ahli waris ashabul furud, melainkan sisa lebih diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan kaum muslim. Para imam fuqaha seperti Urwah Az-Zuhri, Malik Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hazm Az-Zahiri pada dasarnya sependapat dengan Zaid bin Sabit. Menurut fuqaha Malikiyah, sisa lebih harta pusaka itu tidak boleh dirodkan kepada ashabul furud dikala tidak ada ahli waris asobah, melainkan harus diserahkan kepada baitul mal. Demikian pula tidak boleh sisa lebih itu diserahkan kepada baitul mal, baik baitul mal itu bekerja secara rapi atau tidak. Fuqaha Syafi'iyah sependapat dengan fuqaha Malikiyah
dalam masalah ini, yakni sisa lebih harta pusaka diserahkan kepada Baitul Mal, sebab kepala kas bendahara negara ataupun Baitul Mal pengawas dalam pelaksanaan kepentingan kaum muslim. Kemudian dalam kondisi yang berbeda, fuqaha Malikiyah dalam masalah ini yakni sisa lebih harta pusaka diserahkan kepada Baitul Mal, sebab kepala kas bendahara negara maupun Baitul Mal pengawas dalam pelaksanaan kepentingan kaum muslimin. Kemudian dalam kondisi yang berbeda, fuqaha Syafi'iyah merubah pendapatnya sebagaimana Al-Mutawalli berfatwa bahwa bila keadaan Baitul Mal itu tidak berfungsi lagi sebagai sumber dana sosial umat Islam, diperkenankan sisa atau lebih tersebut diratkan kepada ashabul furud dan kepada zawil arham menurut perbandingan saham mereka. Fuqaha Malikiyah Mutaakhirin juga memfatwakan yang demikian itu, yakni diperkenankan mengembalikan sisa lebih itu atau diratkan kepada ashabul furud dimaksud. Menurut jumhur sahabat tabi'in, imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, fuqaha mutaakhirin dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, fuqaha Syiah, Zaidiyah, dan Imamiyah mengatakan adanya rad ini hanya mereka berbeda pendapat tentang ashabul furud yang tidak dibolehkan rad kepadanya. Untuk menyelesaikan secara tuntas pembagian harta pusaka yang terdapat sisa ataupun lebih yang dapat diratkan atau dengan kata lain mengandung masalah rat, terlebih dahulu haruslah diteliti apakah dalam kasus dimaksud tersebut ahli waris yang ditolak menerima rat atau ditolak dalam kurung boleh menerima. Jika dari antara ahli ashabul furud itu tidak terdapat seorang pun yang ditolak menerima tambahan sisa dari harta warisan tersebut, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui cara sebagai berikut di bawah ini. Adapun cara penyelesaiannya adalah mencari saham-saham para ahli waris ashabul furud. Lalu saham-saham itu dijumlahkan, kemudian saham-saham itu dijadikan asal masalah baru sebagai pengganti asal masalah lama. Dengan kata lain, asal masalah yang lama itu ditasbihkan dengan menguranginya sehingga sesuai dengan jumlah saham-saham ahli waris. Sebagai kebalikan dari masalah aul ialah masalah rad, yakni kasus pembagian harta pusaka yang jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil dari asal masalah yang akan dibagi, sehingga bila kepada ahli waris diambilkan haknya sesuai dengan ketentuan akan terdapat sejumlah harta pusaka. Dalam ilmu mawaris, sisa dari kelebihan harta tersebut harus dikembalikan lagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan perbandingannya, yakni besar kecilnya saham yang menjadi hak masing-masing, dan harus diperhatikan pula siapa di antara ahli waris yang berhak menerima dari sisa harta tersebut. Untuk dapat terwujudnya masalah rad diperlukan 3 hal, yaitu terdapatnya ashabul furud dalam suatu kasus pembagian harta pusaka, terdapatnya kelebihan saham ahli waris terhadap asal masalah, dan tidak hanya ahli waris asobah. 3 unsur ini harus ada untuk terjadinya masalah rad, sebab jika tidak ada salah satunya maka tidak akan terjadi masalah rad itu. Misalnya kalau ada ahli waris asobah maka tidak akan terjadi rad, begitu pula kalau jumlah saham ahli waris sama besar dengan jumlah asal masalah rad dimaksud. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya seseorang mati dengan meninggalkan harta warisan sebuah rumah seharga 6 juta rupiah, dan ahli warisnya terdiri dari saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan seorang ibu. Cara penyelesaiannya sebagai berikut di bawah ini. Ibu mendapat bagian 1 dikali 6 juta dibagi 5 sama dengan 1.200.000 rupiah.
Saudari kandung mendapat 3 dikali 6 juta dibagi 5 sama dengan 3.600.000 rupiah. Saudari seayah mendapat 1 dikali 6 juta dibagi 5 sama dengan 1.200.000 rupiah. Jumlah harta keseluruhan 6 juta rupiah. Kasus di atas ini dapat diselesaikan dengan cara lain seperti perhitungan di bawah ini. Cara kedua ini jumlah sisa lebih dari harta warisan. Setelah terlebih dahulu diambil untuk memenuhi bagian masing-masing ashabul furud, diberikan lagi kepada mereka menurut perbandingan ketentuan bagian-bagian mereka masing-masing. Seperti contoh di bawah ini, ibu mendapat 1/6 dikali 6 juta sama dengan 1 juta. Saudari kandung 1/2 dikali 6 juta sama dengan 3 juta. Saudari seayah 1/6 dikali 6 juta sama dengan 1 juta, jumlah 5 juta. Jadi sisanya adalah 6 juta dikurang 5 juta sama dengan 1 juta. Sisa atau lebih ini diberikan kepada masing-masing ahli waris ashabul furud menurut besar kecilnya perbandingan saham, yaitu 1/6, 1/2, 1/6, jadi sama dengan 1/3/1. Jumlah perbandingan adalah 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5 sama dengan 1 juta. Dengan demikian, setelah ditasihkan, perolehan masing-masing adalah sebagai berikut. Ibu 1 juta ditambah 1/5 dikali 1 juta sama dengan 1.200.000. Saudari sekandung sama dengan 3 juta ditambah 3/5 dikali 1 juta sama dengan 3.600.000. Saudari ayah sama dengan 1 juta ditambah 1/5 dikali 1 juta sama dengan 1.200.000. Jumlah keseluruhannya adalah 6 juta. Jelaslah bahwa hasil akhir dari dua perhitungan dalam contoh di atas sama saja. Hanya cara atau jalan penyelesaiannya berlainan, namun demikian cara pertama dalam contoh pertama di atas lebih mudah dan praktis dari lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.